Tapi Tesya, yang paling penting menurut aku secara pribadi, ketika kamu ngerjain apapun, sekolah ataupun research, kamu harus tahu dulu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Nah, ketika kamu sudah suka dengan apa yang kamu lakukan itu, apapun halangannya, apapun rintangannya, itu akan bisa kita handle semaksimal mungkin. Halo sahabat podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi bareng gue Tesya Ikrimah. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang menginspirasi. Banyak juga pelajaran yang bisa diambil karena beliau di umurnya 25 tahun udah lulus doktor. Padahal gue masih quarter life crisis tuh. Langsung aja yuk ngobrol bareng Bang Andy. Halo Tesya. Selamat datang Bang. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tesya, bagaimana kabarnya? Baik, karena kita udah lama ya nggak Ya, ketemu. lama banget. Awal-awal tahun ya, kalau nggak salah. Masih banget nih. Iya. Dan sekarang kesibukannya gimana? Kesibukannya, By the way, sebelumnya ya. gue mau ucapin dulu congratulations. Wah, thank you. Yang sekarang udah lulus jadi dokter ya. Alhamdulillah. Bahkan udah jadi salah satu tenaga pengajar di universitas ya, di Ya, Yogyakarta. di Kota Palembang. Di Kota Di Kota Palembang. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Tularin dong, tularin. Amin. Transfer energi. Iya. Transfer energi baik. Iya. Amin. Nah, Bang, itu bagaimana sih ceritanya di umur 25 tahun ini tuh udah jadi dokter gitu, udah Iya. lulus S3? Karena walaupun gue nih Iya. ya, aku padahal akselerasi misalkan ya di SMP-nya, tapi nggak kekejar. Iya. Dan itu apakah nggak pernah tidur gitu sampai akhirnya ngerjain tesis, disertasi, dikebut? Atau tips-tipsnya tuh bagaimana? Sebenarnya nggak ada tips yang benar-benar paten banget ya Tesya ya. Tapi yang paling penting memang untuk menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang yang paling akhir itu memang sudah menjadi cita-cita aku sejak S1 kemarin. Sejak S1 kemarin. Jadi ketika bisa menikmati proses itu dan memang harus tahu bagaimana menjalani proses itu sampai akhirnya harus bertanggung jawab. We have to enjoy dulu Iya, ya. harus enjoy dulu, harus bertanggung jawab bagaimana mengeksekusi itu semaksimal mungkin. Nah, and then yang aku ingin Iya. pertanyain nih, kan abang tuh S2 sama S3-nya tuh dapat beasiswa tuh. Iya. Itu impian semua mahasiswa banget sih ya. Bener. Bagaimana sih itu awal mula bisa dapat beasiswanya tuh karena link atau privilege orang tua kah? Atau because apa ya? You already handle all of the requirement-nya? Itu salah satunya. Jadi dari S1 kan udah lulus nih. Lulus S1. Tapi sebelum lulus itu kan di masa-masa skripsi itu kan kita hanya doing research aja ya, ngerjain penelitian aja. Tapi aku udah punya rencana Tesya untuk continue my study, ngambil program S2. Waktu itu ngambil double degree juga. Nah, sambil skripsi kan banyak tuh requirement yang harus kita persiapkan. Nah, mulai dari sana aku prepare bagaimana harus lolos scholarship itu. Nah, ketika bukaan scholarship, semua berkas sudah siap, kita siap tempur. Jadi emang sedia payung sebelum hujan. Benar banget. Itu harus, it a must. Nah, itu jadi salah satu kunci juga ya yang harus kita miliki sebelum kita mau kita punya short planning atau long planning nih. Gue harus mempunyai dulu nih kunci, dan sebenarnya kita harus mengenal diri sendiri kayaknya. Nah, sebenarnya itu. Karena kalau kita apply beasiswa itu saingan kita tuh sebenarnya bukan sama kuota, bukan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saingannya itu With sama yourself. diri kita sendiri, seberapa siap kita menghandle diri kita dan seberapa yakin kita harus melanjutkan studi. Sometimes musuh terbesar kita tuh ya my own self ya. Benar. Setuju. Dan itu bagaimana dulu, pernah nggak kan biasanya ya kalau anak-anak zaman sekarang, bahkan aku pun ngerasain ketika gue mau ngerjain skripsi nih atau tesis ya atau disertasi, itu niatnya udah ngumpulin nyawa berjam-jam, tiba-tiba pas ngerjain cuma Bener. satu baris. Benar. Gitu. Apakah ada tekniknya? Maybe you have to 20 minutes gitu. Iya. Selalu di depan laptop dan 5 menit Iya. lo istirahat, atau bagaimana sih Kang? Itu kan teknis banget ya. Kalau teknis aku selalu pakai Pomodoro teknik. Mungkin Apa tuh pernah dengar Pomodoro? ya. Pomodoro itu salah satu teknik untuk menghandle kita dengan menggunakan timer ketika kita belajar. Jadi tanpa dipungkiri kita sebagai student ada dong waktu untuk main, Iya. ada juga waktu untuk rehat, tapi juga ada waktu untuk belajar. Nah, dengan Pomodoro teknik ini kita diatur sama waktu. Jadi 20 minutes ini tuh kamu nggak boleh Nggak terdistract boleh apapun. ngapa-ngapain, nggak boleh terdistract sama apapun, harus fokus
belajar atau melakukan apapun yang berkaitan dengan studi. Setelah itu kita kasih waktu lagi 10 menit untuk rehat, main sosial media atau apapun itu. Tapi Tesya, yang paling penting menurut aku secara pribadi, ketika kamu ngerjain apapun, sekolah ataupun research, kamu harus tahu dulu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Nah, ketika kamu sudah suka dengan apa yang kamu lakukan itu, apapun halangannya, apapun rintangannya, itu akan bisa kita handle semaksimal mungkin. Even ada teknis yang 24 Bener, itu iya. ya. Itu kan teknis tuh. Iya. Walaupun kita sudah tahu tekniknya, tapi kalau kita nggak suka, ya akan sia-sia. Iya. Tapi sebaliknya, kalau kita suka pada segala sesuatu yang kita lakukan, mau seberat apapun, itu pasti akan terselesaikan semaksimal mungkin. Nah, itu sebenarnya yang aku terapkan dari memilih jurusan, memilih tema riset, sampai dengan lulus di jenjang pendidikan yang terakhir. Bener-bener mengenal diri sendiri banget ya. Gue Bener. maunya kemana, Iya. gue butuhnya apa. Iya. Dan dulu itu sempet sampai bisa seperti ini tuh bagaimana? Kebetulan aku dari SMP itu orangnya introvert banget. Nah. Jadi pas SMP itu suka mengurung diri, baca buku. Jadi kamarku itu kayak perpustakaan sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, wah nggak bisa nih kayak gini Jangan-jangan terus. makan juga sama buku di blender. Soalnya pada akhirnya pas awal-awal SMA itu, wah nggak bisa nih kalau kayak gini terus, ini kita nggak bisa ngelihat dunia itu secara luas. Akhirnya sosialisasi, sudah mulai eksplorasi diri dengan join berbagai macam lomba, ikut organisasi, akhirnya bisa beradaptasi dengan itu semua. Ikut OSIS, SMA, ikut ekstrakurikuler, ikut lomba, ikut olimpiade, sampai pada akhirnya ikut program pertukaran pelajar AFS. Oke. Waktu itu ke Kemana Toronto tuh? waktu itu, inget banget. Jadi itu short course sebenarnya, jadi nggak perlu ngulang 1 Kayak tahun. summer school gitu Iya, ya. summer school. Dan itu ternyata membuka mindset yang sangat luar biasa sekali, bahwasanya kalau kamu pengen achieve sesuatu, ya kamu harus usaha dan kamu harus explore apa yang kamu punya. Nah, mulai dari sana aku harus explore apapun itu, sampai dengan memilih jurusan, sampai dengan memilih univnya mau di mana, kenapa, reasonnya apa. Jadi itu benar-benar depends on our Itu mindset. benar-benar kayaknya disimpan nih 5 cm dari pikiran kita ya, supaya kita lebih fokus. Iya, harus. Ketika kita sudah fokus, ketika kita sudah tahu target kita, mau tidak mau kan kita akan afirmasi diri kita. Nah, afirmasi diri itulah kan secara tidak langsung akan memberikan energi dari lingkungan, dari alam, dari universe ke dalam diri kita. Kalau kita bisa, insya Allah pasti bisa. Tapi pernah gak sih abang berada di salah satu titik terendah atau enggak bosan nih? Aku pun merasakan ya. Iya. Kan aku misalkan contohnya, for example ya, Iya. aku TK 0 kecil tuh aku dari 3 tahun. Iya. Jadi di saat mungkin orang-orang masih main, motorik kasar aku juga, atau motorik sistem aku belum berjalan dengan yang seharusnya belajar gitu. Iya. Jadi sekarang kadang bosen gitu mau belajar. Pernah gak ada di satu titik terendah gue bosen nih belajar terus? Pasti pernah. Kan kita kan manusia ya. Kita tuh punya rasa untuk mengolah rasa kita. Atau malah abang seneng ketika ada ujian, gue besok ujian. Tapi itu challenge loh sebenarnya. Jadi kan manusia itu kan kadang kita dihadapkan dengan rasa sibuk, stres, sama juga kontrol diri kita. Kadang kita cukup sibuk sama sangat sibuk, cukup jenuh sangat jenuh. Menurut aku secara pribadi itu sangat wajar. Nah, artinya ketika kita berada pada titik itu, waktunya kita untuk break. Kita untuk istirahat, melakukan apapun yang kita suka. Kita suka tanpa ada embel-embel yang membuat kita jenuh. Misalnya kita jenuh belajar, ya udah kita kesampingkan dulu. And how your trick to avoid that? Wah, kalau aku selalu merumuskan hal-hal yang aku suka. Misalnya kayak even itu cuman baca buku ke coffee shop atau baca buku di suatu tempat yang buat aku seneng. Tapi tetap otak ini harus berjalan biar kita tahu bagaimana men-trigger diri kita. Tapi catatannya, ketika kita butuh ruang untuk sendiri, butuh ruang untuk istirahat, tapi jangan kelamaan. Kita harus ingat lagi tanggung jawab kita yang Target sebenarnya kita ya. seperti apa. Kayak gitu. Nah bang, kan abang tuh sekarang sudah jadi tenaga pengajar juga Iya. ya.
di umur yang masih muda gitu. Padahal orang-orang yang quarter life crisis sekarang tuh masih mencari jati diri gue mau kemana gitu. Apakah itu tuh udah jadi salah satu target dari pas abang masih umur 17 tahun misalkan, gue nanti kayaknya umur 25 gue mau jadi tenaga pengajar nih, atau enggak mungkin salah satu why you bisa menjadi yang sekarang tuh karena dari seminggu sebelumnya aja mungkin lo udah mempunyai daftar list yang harus lo kerjain gitu. Oke, yang pertama aku sempat pernah baca buku ya Tesya ya. Ketika kamu ingin sukses, kamu harus tulis 100 hal yang ingin kamu lakukan dan 100 hal yang ingin kamu harapkan. Dan itu sebenarnya aku terapkan walaupun gak sampai 100 juga ya sebenarnya ya. Lalu dibilang orangnya planning banget, dibilang enggak juga sebenarnya. Karena apa? Karena basically aku itu tipe orang yang suka eksplorasi. Makanya dari S1 sebenarnya aku banyak sekali join internship dari company, dari government, dari swasta ataupun dari multinational company, sehingga ketika banyak eksplorasi itu aku berada pada suatu titik yang membuat aku nyaman. Nah, kebetulan di bidang pendidikan ini adalah salah satu sektor yang membuat aku nyaman. Nah, bisa dibilang juga menjadi tenaga pendidik apakah sudah cita-cita dari sejak dulu? Jawabannya enggak juga. Tapi karena eksplorasi tersebut, kan kita ketika eksplorasi ada proses. Nah, proses itulah yang membuat kita nyaman. Dan seyakin itu kayaknya menjadi lecturer adalah passion aku. Ketika kita jadi lecturer, kita bisa research, kita bisa ngajar, kita juga bisa melakukan pengabdian. Nah, 3 hal ini kayaknya passion aku banget. Gitu. Jadi udah nggak ada ya hal-hal yang misalkan besoknya mau ngajar, aduh gua beban nih gitu. Oh enggak karena itu ya udah seneng. Tapi itu pernah nggak sih ngerasain waktu dulu gitu sebelum sekarang memilih jadi lecturer, gua kayaknya senengnya di 2 bidang A dan B, terus kan kamu harus memilih salah satu ya yang lebih dari option itu, salah satu yang lebih gua gemar dari mana gitu. Itu pernah nggak ada yang dibingungkan dari 2 aspek? Pernah banget ya, apalagi kan bidang ilmu aku kan di bidang perencanaan wilayah dan kota nih, di bidang teknik banget nih. Apalagi kalau di dunia konsultan itu sangat diaplikasiin banget, jadi tenaga ahli, jadi tenaga analisis kayak gitu. Tetapi ternyata aku sempat mikir, wah ternyata kalau kita menginginkan sesuatu itu ada hal yang besar yang kita inginkan, tetapi ada hal kecil juga yang kita inginkan. Dan sometimes hal kecil itu setelah kita gabungkan jadi satu itu menjadi hal yang besar yang kita harapkan. Nah, ternyata ketika aku menjadi dosen, apa yang aku harapkan sebelumnya itu bisa aku lakukan dengan profesi yang seperti ini. Di bidang komunikasi, di bidang sosial, di bidang akademik, scientific, dan semuanya. Dan ini di umur 25 yang udah jadi dosen ini tuh emang semuanya tuh terencana gitu dari sebelumnya, atau emang ada pilihan support? I mean, for example, keluarga Bang Endi tuh udah deh lo jadi dosen aja sampai secara tidak sadar, oh iya emang gue nyaman di dosen. Atau emang pure gue pengen jadi dosen dari umur pas mencari S1 gitu. Oke. Udah ingin jadi dosen itu atau tenaga pendidik itu setelah lulus S1 dan memutuskan untuk ngambil scholarship, itu udah mantep. Aku ngambil S2 karena arahku pengen jadi akademisi. Ketika ngambil S3 juga pengen arahnya ke akademisi. Dan alhamdulillah support system yang pertama adalah keluarga yang sangat mendukung every single my decision sebenarnya. Jadi atas dasar itulah yang membuat aku semangat Tesya untuk ya udah doing the best. Jadi kayaknya every step gitu dalam setiap langkah tuh ada keluarga ya. Pasti. Nah, Bang, di umur abang yang 25 tahun udah jadi tenaga pengajar, ada nggak sih banyak nggak yang DM gitu yang ngedeketin? Wow, itu kadang aku juga merasa minder atau merasa insecure-nya itu kadang aku dihadapkan sama rekan-rekan yang memang umurnya itu nggak jauh beda, bahkan 3 tahun 4 tahun udah kayak adikku sendiri ya. Nah, itu sebenarnya challenge-nya. Jadi bagaimana cara kita membuat batasan kita tetap santai tetapi tetap ada nuansa kita belajar. Apalagi kemarin baru beberapa hari yang lalu itu kan sempat kita ada project sama mahasiswa di Lampung, kayak kuliah kerja lapangan. Wah, itu benar-benar kayak membaur banget. Nggak ada skat, tetapi kita tetap tahu tujuan kita belajar mengamati situasi dan kondisi yang ada di sana. Tapi kenapa milih Lampung? Kan misalkan abang nih juga
di Jabar ya, dekat Iya. di Jabar, Iya. sampai banyak sekali pengalaman yang bisa diambil di Jabar, besar Iya. di Jabar. Itu kenapa kok bisa milih Lampung? Apa karena pengen membesarkan atau pengen menggalakkan secara tidak langsung mensupport gitu ya dari Iya. pemerintah yang sekarang tujuannya ingin apa ya istilahnya memajukan Indonesia terluar atau gimana tuh? Iya, salah satunya itu. Karena waktu itu memilih Indonesia, khususnya di Sumatera, itu kan banyak sekali problematika yang memang harus kita selesaikan. Tapi tanpa dipungkiri juga, Kota Bandung, Jawa Barat ini kan dijadikan sebagai best practice smart Yeah, city. yes. Nah, itu concern aku, Tesya, sebenarnya Yeah, I masalah see. smart city. Dan sangat senang sekali mengaplikasikan apa yang sudah ada di Kota Bandung, Jawa Barat ini ke wilayah-wilayah yang memang bisa diaplikasikan. Oke, Salah supaya satunya wilayah tersebut iya, juga bisa belajar. bisa belajar kayak gitu. Nah, kebetulan juga konsentrasi smart city itu aku fokusin semenjak tinggal di sini di Jawa Barat. Banyak sekali fenomena yang bisa aku lihat dari Smart city smart city. dideliverkan dengan Iya. smart person ya, dideliver. Banyak kan, jadi kita tahu semua nih, smart governance-nya, smart tourism-nya, Iya. sama smart branding-nya juga kayak gitu. Nah, Bang, kan kadang aku juga merasakan ya, merasakan yang di umur aku yang quarter life crisis nih, gue masih pengen main, Bener. gue masih pengen explore A B C D E. Sedangkan abang sekarang juga sudah diangkat Iya. menjadi tenaga pengajar yang mana tidak bisa lagi nih, maksudnya tidak bisa Iya. terjun terlalu jauh dalam permainan ya. Nah itu ada nggak challenging atau enggak yang abang Iya. resolusikan? Sebenarnya itu perspektif ya, ketika kita terjun ke tenaga profesional, apapun itu profesinya, kita seolah-olah pikiran kita, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Padahal sebenarnya ketika kita punya manajemen waktu yang Iya. baik, itu sebenarnya bisa kita lakukan apapun yang kita inginkan. Sebenarnya Iya. manajemen timing tuh the one Iya. of key banget ya buat Bener, kita bener. menggapai kesuksesan. Benar. Salah satunya dengan terlibat di berbagai macam komunitas. Itu kan sama halnya kita main, iya, belajar sambil bermain. Join volunteer, doing research, belajar sambil bermain juga. Nah, itu sebenarnya yang aku terapkan. Jadi, ketika kita punya kerjaan, bagaimana caranya kita harus menghandle dan mengaturnya itu semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan secara profesional dapat, Iya. hiburannya juga dapat. Nah tadi kan mention join volunteer ya. Iya. Itu pernah terjun atau pernah ini kemana aja sih? Dari 2015 sampai dengan 2020 sebelum pandemik, Iya. aku tuh tergabung dalam suatu volunteer apapun itu di Indonesia. Jadi artinya memang join platform orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan Tidak pandang bulu. iya, tidak pandang bulu, bahkan ada join juga sama teman-teman saudara satu sekawan Iya. dan juga PPID Dunia. Iya. Kita eksplorasi wilayah-wilayah 3T khususnya Indonesia bagian timur. Tapi ada pengalaman yang membuat aku terkesan banget waktu 2016 kalau tidak salah ya, ada gempa di Lombok dan itu aku join volunteer di sana mengedukasi teman-teman yang ada di Lombok yang punya permasalahan hilangnya motivasi karena bencana itu sendiri. Singkat cerita, kan pandemik 2020. Waduh, itu kayak sedih banget, nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa eksplorasi, nggak bisa ngedukasi. Akhirnya 2020 itu, bahkan sebelum 2020, 2019 aku bikin platform namanya Indonesia Cerdas. Jadi bikin platform sendiri, I see, aku ya, sempat tahu itu. ya, untuk meng-create Iya. project sendiri yang berbasis pengabdian sosial masyarakat di 2 kota, Denpasar dan Palembang. Untuk Sebenarnya saat itu bisa ini. nge-extend ini ya. Iya. Juga mentransfer knowledge kita. Iya. Nah, semenjak menjadi duta pendidikan Indonesia, menambahkan lagi nih satu lokasinya di Kota Bandung, Jawa Barat. Iya, karena aku juga merasakan sih di saat kita menjadi duta pendidikan tuh, we have to be a hero of education for others ya. Benar-benar kayak responsibilities kita kan Iya, itu iya. sebenarnya. Pernah nggak terjun ke salah satu wilayah yang gue tuh ketika menjadi volunteer tuh memang kebahagiaan gue tersendiri, gue bisa sharing, gue bisa merasakan arti bersyukur gitu karena Iya. ngelihat kan banyak sekali yang masih di bawah kita. Itu Benar. salah satu wilayah yang memorable banget. Oke, sebenarnya itu ada 2 wilayah. Di salah satu kabupaten di Provinsi Bali, itu salah satu wilayahnya itu yang punya stereotype masyarakatnya mengemis. Iya, I see. Iya, Aku pernah baca itu. iya, masyarakatnya mengemis dan mereka tidak punya motivasi hidup sebenarnya. Ketika mereka sudah mengemis dan meminta hasil
mereka dari mengemis itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, menjadi habit ya. ya menjadi habit. Ngapain aku harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya atau mencari pekerjaan yang layak. Nah di sana ternyata benar sudah menjadi habit, bahkan menjadi culture. Dan mereka tidak akan bisa keluar dari culture itu. Nah ketika datang ke sana, wah aku kayak benar-benar sangat disayangkan sekali ya, kenapa habit itu bisa terjadi di era yang seperti ini. Aku edukasi ke masyarakat di sana, teman-teman pemuda-pemuda di sana, bahwasanya pendidikan itu memang harus kita terapkan di dalam diri kita. Pendidikan apapun itu, nggak hanya Apalagi yang kadang formal. kan sekarang challengingnya tuh nggak semua orang bisa menerima Bener. apa yang kita sampaikan, Bener. apa yang kita ingin transfer gitu. Karena Iya. banyak sekali orang-orang, apaan sih lo menggurui ke gue gitu. Iya. Sok toy Setuju. banget gitu. Nggak semua orang bisa open minded seperti itu. Benar, makanya ketika kita berinteraksi ya secara langsung mengedukasi, itulah sebenarnya yang dapat kita lakukan sebagai anak muda as a youth, bahwasanya power kita itu sangat penting sekali. Ya perkara misalnya syukur-syukur bisa diterima oleh mereka, tetapi walaupun belum diterima oleh mereka, setidaknya ada hal yang berkesan dari values yang kita berikan itu. Lalu yang kedua, ya ada salah satu wilayah juga waktu itu di Banyuwangi. Ada komunitas disabilitas. Nah di Bandung kan juga ada kan Iya. komunitas disabilitas. Itu sebenarnya yang membuat aku tersentuh, terkesan, bahwasanya mereka aja punya motivasi hidup. Mengapa kita tidak seperti itu? Nah artinya mereka yang punya daya juang hidup yang luar biasa sekali untuk develop diri mereka, untuk improve diri kita. Mengapa kita tidak bisa seperti itu? Iya kayak kepikiran we need to, bahkan Iya, must ya. emas Iya. gitu sebenarnya. Gitu. Dan berarti sekarang Indonesia tadi yang Iya. ya Indonesia kreasi ya. Indonesia cerdas. Indonesia cerdas ini tuh udah banyak merangkul ini ya. Secara tidak langsung itu adalah bagian dari record perjalanan aku menjadi seorang volunteer sebenarnya. Dan mungkin itu juga the one of reason why you wanna be a lecturer like. Benar. Iya. Jadi waktu itu kenapa Indonesia Cerdas itu ada ya Tesya ya. Sebelumnya kan ada dialog inspirasi juga. Itu adalah outcome dari motivation letter aku ketika apply LPDP. Jadi waktu S2 kita Is the one of my big dream. Iya. When I join LPDP. Iya. Jadi kan kalau kita mau join scholarship itu ada motivation letter. Jadi aku tuh nulis salah satu motivation letter aku, judulnya Kejujuran dalam Belajar. Ketika kita ingin belajar, kita tuh harus jujur dulu. Iya. Jujur dalam memilih jurusan, jujur dalam memilih culture, jujur dalam memilih universitas. Jangan ada distraksi. Ketika kita sudah jujur, mudah-mudahan itu akan berjalan dengan mulus. Amin, Nah, benar. makanya adanya dialog inspirasi itu, aku ingin menjadi fasilitator, berdialog dengan rekan-rekan yang belum jujur atau punya problematika di bidang pendidikan, salah satunya riset. Berarti buat teman-teman yang lagi kebingungan ya, Iya. itu bisa Feel free to ask me. 24 hours. Iya, kalau misalnya belum tidur ya, bisa. Aku sangat senang banget karena itu kayak bagian dari tanggung jawab kenegaraan juga ya. Sudah disekolahin, ya waktunya untuk membantu walaupun virtually. Setelah itu kan apply lagi nih scholarship untuk pendidikan S3. Aku mikir untuk bikin motivation letter. Wah, kita kan udah jujur nih dalam belajar. Aplikasi dari kejujuran dalam belajar itu untuk apa? Belajar terus tanpa ada karya itu akan percuma. Wow, berarti waktunya anak muda ini ketika sudah jujur belajar harus tulus juga dalam membuat karya. Jadi jujur dan tulus dalam berkarya. Aku bingung waktu itu karya seperti apa. Wah, kayaknya mendirikan platform Indonesia Cerdas yang outputnya ataupun outcome-nya ke depannya berupa sekolah itu akan menarik. Wah, ternyata sulit ya mendirikan sekolah, dan bentuk tanggung jawab kepada negara aku bikin platform Dan itu. you still struggle till now ya. Iya. Bagaimana caranya melihat fenomena issues yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya wilayah-wilayah yang membutuhkan kita sebagai pemuda untuk memberikan values ke mereka. Tapi itu challenging-nya ada gak sih? Banyak sebenarnya, salah satunya pandemik ini adalah challenging-nya. Jadi kan volunteer itu kan kalau kita mengajarkan sangat enak sekali ketika berinteraksi ya secara langsung. Dan challenging, face to face bener. gitu ya. Challenging yang kedua adalah bagaimana cara kita profiling audience. Karena kan banyak karakteristik masyarakat yang kita temukan. Dan di saat itu juga bagaimana cara kita menurunkan perumusan masalah dan potensi di sana. Tujuannya untuk apa? Agar tepat sasaran, Tesya. Dan kita juga harus bisa mengkomunikasikan dengan cara yang berbeda. Mungkin Tesya pernah lihat ya, aku kalau ngedukasi anak-anak pakai boneka tangan Iya, itu ya. iya, iya.
Itu I see Mario itu ya. Iya, itu sebenarnya cara aku untuk into ke masyarakat, Iya. khususnya anak-anak. Kalau misalnya kita menjelaskan pengajaran sosialisasi itu sangat sulit diterima oleh mereka. Tapi kalau kita punya style tersendiri, kita sudah merumuskan potensi dan masalahnya seperti apa, itu akan membuat kita nyaman ketika terjun ke lapangan. Apalagi kan sekarang anak-anak udah kebagi, ada yang sanguin, ada Bener, yang kinesthetik, ya. bener banget itu. Cuman itu berarti abang tuh bagaimana cara merangkul supaya anak-anak itu, selain tadi kan mau masuk ke dalam Iya. anak-anaknya pakai boneka lah, Oh, iya. salah satunya, apakah menjadi apa ya, to be kind person gitu, to be humanis always gitu ke orang-orang, atau ketika ada anak kecil tuh ya udah gue ngerasa Iya. ngerasa terpanggil gitu. Iya. Ketika menjadi seorang volunteer ya, khususnya berhadapan dengan anak-anak, aku merasakan memposisikan diriku ke mereka. Dan ketika aku merasakan aku seperti mereka, artinya mereka adalah temanku. Apalagi anak-anak ya, ketika mereka diajak bermain, berinteraksi dengan teman mereka, itu kan akan senang. Nah, itu sebenarnya yang aku terapkan. To be their position. Iya benar, to be their position. Kadang sekarang ada kan anak-anak yang senengnya tuh ketika mereka dipelajari atau enggak diajarkan Iya. dengan analogi yang seperti A, Benar. B, C, D Iya. gitu ya. Bahkan aku sendiri tuh kadang lebih enak gitu belajar tuh dari visual. Benar. Nah, Iya. ada nggak trik-triknya gitu? Atau enggak supaya kita kan abang di kamar aja udah kayak perpustakaan nih, udah kayak jualan buku, supaya kita tuh tetap selalu pengen baca. Ya, ke anak-anak konsep bermain yang aku terapkan. Karena pernah sempat miss konsep dari Indonesia Cerdas ini. Wah, kita sudah bikin kurikulum nih, bahasa Inggris, matematika, IPA dan sosial. Wah, anak-anak nggak bisa menangkap itu semua. Ternyata anak-anak itu lebih suka bermain. Nah, makanya kurikulum yang pertama, base-nya itu yang harus kita terapkan ialah bagaimana cara mereka senang dalam bermain. Ketika mereka senang dalam bermain, baru kita input values pelajaran-pelajaran itu. Iya. Nah, salah satunya juga aku kan punya partner juga ya. Contohnya di beberapa regional itu bahwasanya mereka membuat beberapa karya, misalnya pembelajaran bahasa Inggris Partner yang satu visi dan satu misi. harus tahu visi dan misi kita. Misalnya bahasa Inggris yang dikemas dalam permainan. Iya. Kayak gitu. Dan itu salah satu cara yang sangat efektif sih menurut aku. Sama kita juga. Iya. Kalau kita belajar konsepnya bermain itu akan menyenangkan. Iya, jadi nggak akan ngerasa gue lagi butuh matematika tapi diisi oleh bahasa Inggris gitu. Bener, iya, nggak overlap dia kan jadinya. Jadi Gitu. one by one-nya tuh match gitu Match, ya. Klik. bener. Oke, thank you Bang Andy atas atas semua sharingnya. Itu Iya. bermanfaat banget dari tadi nih, menerapkan 20 menit belajar, 10 menit Bener. dulu istirahat. Pomodoro teknik. Pomodoro teknik. Sampai juga aku terinspirasi banget kenapa Abang the reasonnya why ya wanna apa ya explore lah tentang apapun Iya. itu, dan malah pengen ke Lampung nih, pengen Iya. untuk memajukan Indonesia Cerdas Iya. ini. Thank you sekali ya Bang, semoga semakin Sama-sama. sukses dan pastinya selalu sharing, selalu merangkul anak-anak zaman sekarang. Pasti. Iya, thank you ya Bang, sukses terus. Iya.